Di setiap desa, selalu ada satu tempat yang dianggap terlarang. Tempat yang tidak boleh disinggahi saat malam tiba di desa ini. Tempat itu adalah pohon beringin tua yang berdiri di tengah tanah kosong. Sebuah pohon yang bukan sekadar pohon. Orang-orang desa percaya ada sesuatu yang menunggu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu mengawasi. Jika kamu berjalan terlalu dekat, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang mengikutimu. Jika kamu menatap ke antara rantingnya, kamu mungkin akan melihat sepasang mata yang menatap balik ke arahmu. Mereka bilang, siapapun yang menatapnya terlalu lama, tidak akan pernah bisa melupakannya. Penunggu pohon beringin. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Penunggu pohon beringin. Malam di desa itu selalu terasa berbeda. Angin berembus lebih dingin, dan suara binatang malam terdengar samar-samar, seolah takut mengusik sesuatu. Di tengah desa, berdiri sebuah pohon beringin tua, besar dan menjulang. Akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa yang enggan melepaskan genggamannya. Orang-orang desa percaya pohon itu bukan sekadar pohon. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pohon, dan orang-orang yang melewati tempat itu selalu mempercepat langkah, menundukkan kepala, berharap mereka tak menarik perhatian sang penunggu. Namun, pada suatu malam, seorang pemuda nekat melanggar pantangan itu. Ia berdiri di bawah pohon beringin, menantang kegelapan, mengabaikan bisikan angin yang memperingatkannya untuk pergi. Saat itulah, semua petaka itu dimulai. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah pohon beringin tua yang berdiri megah di tengah lapangan kosong. Pohon itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan warga desa percaya ada sesuatu yang menunggunya. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Namun, Arman, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Suatu malam, karena kalah taruhan dengan teman-temannya, ia ditantang untuk duduk di bawah pohon beringin itu selama 15 menit. Dengan penuh percaya diri, Arman pun menerima tantangan itu. Saat ia duduk di bawah pohon, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Angin yang tadinya berembus tenang tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Arman mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa pelan, seperti suara seorang wanita. Suara itu datang dari atas kepalanya. Dengan jantung berdegup kencang, ia perlahan mendongak ke atas. Di antara ranting-ranting yang lebat, ada sesuatu yang bergelantungan. Sosok wanita berambut panjang dengan mata hitam pekat menatapnya dari ketinggian. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hitam. Tiba-tiba, sosok itu menjulurkan tangannya yang panjang ke bawah, seolah ingin meraihnya. Arman membeku, napasnya tercekat, kakinya terasa berat untuk bergerak. "Kamu melihatku," bisik suara itu, semakin dekat di telinganya. Tangan itu semakin panjang, hampir menyentuh bahunya. Dengan sekuat tenaga, Arman berlari secepat mungkin meninggalkan pohon itu. Tapi sebelum ia benar-benar keluar dari lapangan, suara seretan ranting terdengar di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tapi dari ekor matanya, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sosok itu melayang turun dari pohon, berjalan dengan gerakan kaku, mengikuti langkahnya. Arman
Arman terus berlari tanpa henti hingga akhirnya tiba di rumah. Tubuhnya gemetar hebat saat ia membuka pintu dan bergegas masuk. Sebuah suara lirih terdengar dari luar jendela kamarnya. "Kamu sudah datang. Sekarang giliran aku yang mengunjungimu." Sejak malam itu, Arman tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Karena setiap malam, ia mendengar suara langkah di luar rumahnya. Dan bayangan hitam itu selalu berdiri di bawah pohon beringin, menunggunya. Setiap malam, ia selalu terbangun pada pukul 2 dini hari. Dengan jantung berdebar dan tubuhnya basah oleh keringat dingin, ia sering mendengar suara langkah-langkah di luar jendela kamarnya. Seolah seseorang sedang mondar-mandir di halaman rumahnya. Suatu malam, ia mencoba mengabaikannya dan memaksakan diri untuk tidur. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, terdengar suara ketukan 3 kali di jendela kamarnya. "Tok, tok, tok." Arman terdiam. Ia menahan napas. Rumahnya memiliki pagar tinggi, dan tidak mungkin ada orang yang bisa sampai ke jendela kamarnya tanpa tangga. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengintip dari balik selimut. Di luar jendela, samar-samar terlihat sosok hitam berdiri diam menatapnya. Rambut panjang sosok itu menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata hitam pekatnya terlihat jelas menembus kaca jendela. Tiba-tiba, sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang membusuk. Lalu bibirnya bergerak, meskipun tidak ada suara yang keluar. Arman buru-buru menutup wajahnya dengan selimut. Ia menggigil ketakutan, berharap itu hanya halusinasi. Tapi kemudian, suara bisikan terdengar sangat dekat di telinganya, seolah sosok itu sudah berada di dalam kamarnya. "Armaan, kamu masih ingat aku?" Seketika tubuh Arman membeku. Ia tahu bahwa sosok itu bukan lagi di luar jendela. Perlahan, dengan napas tersengal, ia menarik selimutnya sedikit untuk mengintip. Dan di sana, di ujung tempat tidurnya, sosok itu duduk menatapnya. Dengan kepala yang miring hampir menyentuh bahunya. Arman ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu merangkak mendekat, semakin dekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa inci darinya. "Sekarang, giliranmu." Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Keesokan paginya, teman-teman Arman menemukan pintu rumahnya terbuka. Mereka mencari ke dalam dan menemukannya terbaring di tempat tidur dengan mata melotot ketakutan. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Namun, sejak malam itu, Arman tidak pernah berbicara lagi. Di pohon beringin tempat ia pernah duduk malam itu, kini ada bau anyir yang tidak hilang-hilang, seolah sesuatu baru saja datang dan mengambil nyawa baru. Sejak kejadian itu, Arman tidak lagi berbicara. Ia hanya duduk di sudut kamar dengan tatapan kosong. Setiap malam, ia akan bergumam sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, membawanya ke dokter, dukun, bahkan ulama. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya kembali normal. Ada sesuatu yang telah merenggut jiwanya malam itu. Sampai akhirnya, seorang kakek tua yang dikenal sebagai sesepuh desa datang berkunjung. Ia mendengar tentang Arman dan ingin mencoba membantunya. Saat kakek itu memasuki kamar Arman, ia langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Tanpa basa-basi, ia berbisik kepada keluarga Arman. Apa yang menunggu di pohon beringin itu sudah ikut pulang bersamanya. Kemudian, ia mendekati Arman dan meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu. Saat itulah Arman tiba-tiba menjerit sekeras-kerasnya.
Suara yang begitu memilukan hingga membuat semua orang bergidik. Tiba-tiba, Arman mulai menangis dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya, suara perempuan, penuh dendam dan kebencian. Dia mengambil tempatku. Sekarang dia harus tinggal bersamaku. Semua orang terpaku. Kakek itu menutup matanya sejenak, lalu mulai membaca doa-doa yang terdengar semakin berat. Arman meronta-ronta di tempat tidurnya, tubuhnya bergetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Kemudian, hal yang mengerikan terjadi. Semua lampu di rumah mati. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa yang sama dengan yang didengar Arman di bawah pohon beringin. Malam itu, lirih, mengerikan. Tiba-tiba, terdengar suara benda berat jatuh dari atap rumah, seolah ada sesuatu yang melompat turun, dan lalu hening. Saat lampu kembali menyala, Arman pingsan dengan tubuh lemas. Semua orang di ruangan itu membisu, menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Kakek itu hanya menghela napas berat dan berkata, "Dia sudah pergi, tapi tidak untuk selamanya." Beberapa minggu setelah kejadian itu, Arman mulai membaik. Namun, ia tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Matanya selalu terlihat kosong, seperti masih dihantui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang lebih mengerikan, suatu malam, ibunya menemukan Arman berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar dengan tubuh kaku. Saat dia mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi, Arman hanya menjawab dengan suara pelan, "Dia masih menunggu di bawah pohon itu, dan dia memanggilku lagi." Sejak kejadian pengusiran itu, Arman memang terlihat membaik, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Ia sering termenung dan terkadang tersenyum sendiri saat menatap keluar jendela. Tepat ke arah pohon beringin tua itu, ibunya mulai merasa takut. Setiap malam, Arman selalu terbangun pukul 2 dini hari, lalu berjalan ke jendela dan berdiri diam selama beberapa menit. Ketika ibunya bertanya, ia hanya menjawab dengan suara lirih, "Dia memanggilku lagi." Suatu malam, ibunya yang sudah sangat khawatir mencoba mengunci pintu kamar Arman dari luar agar ia tidak bisa keluar. Namun, tepat pukul 2, terdengar suara ketukan keras dari dalam kamar. "Tok, tok, tok." Ibunya terkejut. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu semakin keras. "Tok, tok, tok." Dengan jantung berdegup kencang, ibunya memberanikan diri membuka pintu. Tapi saat pintu terbuka, Arman sudah tidak ada di dalam kamar. Jendela kamar terbuka lebar. Di luar, di bawah sinar bulan, terlihat sesosok tubuh berdiri di bawah pohon beringin tua. Itu Arman. Dengan gerakan aneh, ia berdiri menghadap ke pohon, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ibunya menjerit histeris dan langsung berlari keluar untuk menjemputnya. Namun, saat ia semakin dekat, Arman tiba-tiba menoleh dengan senyum mengerikan, senyum yang bukan miliknya. Dengan suara bergetar, ibunya berbisik, "Arman, kamu kenapa?" Nah, Arman tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu berkata dengan suara dua nada sekaligus, seperti ada dua orang berbicara bersamaan dalam satu tubuh. "Kamu terlambat. Dia sudah menjadi milikku." Tiba-tiba, tubuh Arman terangkat sedikit dari tanah, lalu terjatuh dengan keras. Saat orang-orang datang untuk menolongnya, Arman sudah pingsan. Namun, yang lebih mengerikan, saat mereka membalikkan tubuhnya, ada bekas cakar panjang di punggungnya, seolah sesuatu telah mencengkeramnya dari belakang. Kondisi Arman semakin memburuk. Setiap malam, ia akan tertawa sendiri, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan sering menatap kosong ke langit-langit dengan senyum mengerikan. Keluarganya sudah putus asa. Sesepuh desa, kakek Sarman,
Akhirnya mengambil keputusan terakhir, Arman harus dikembalikan ke pohon beringin. Malam itu, dengan bantuan beberapa orang, mereka membawa Arman yang lemas, namun masih terus tersenyum aneh ke pohon beringin tua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup seolah menyambut kedatangan mereka. Saat mereka mendekat, Arman tiba-tiba tersentak, seolah sadar di mana ia berada. Matanya melebar ketakutan, dan ia mulai meronta. "Jangan bawa aku ke sana. Tolong, jangan biarkan dia mengambilku," teriaknya dengan suara yang benar-benar miliknya. Semua orang terdiam. Ini pertama kalinya Arman kembali berbicara dengan suara aslinya setelah sekian lama. Namun, mereka tahu mereka tidak bisa mundur. Kakek Sarman mulai membacakan doa-doa sambil meletakkan sesajen di bawah pohon. Angin bertiup semakin kencang, dan ranting-ranting pohon mulai bergoyang liar. Tiba-tiba, terdengar suara tawa lirih dari antara dahan pohon. Semua orang membeku. Arman menjerit sekeras-kerasnya, lalu tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Dari dalam kegelapan, dua tangan kurus dan panjang menariknya. Semua warga yang ada di situ terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dengan cepat mereka menolong Arman dengan menariknya juga. Namun, semuanya sia-sia. Arman ditarik ke dalam kegelapan dan hanya terdengar jeritanya saja. Lalu warga berusaha mencarinya. Ada yang memanjatkan doa-doa dan ada yang memanggil dan mencari Arman. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya salah satu warga menemukan Arman di atas pohon terduduk tak sadarkan diri serta dipenuhi darah dan luka lebam di mukanya. "Pak, Arman ada di atas pohon," ucap salah satu warga yang menemukan Arman. Mereka langsung menurunkan tubuh Arman dan membawanya ke rumah sakit. Arman dibawa ke rumah sakit. Ia akhirnya sadarkan diri, tetapi kondisinya semakin memburuk. Ia tidak lagi mengenali keluarganya. Ia terus berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Keluarganya sudah putus asa. Malam terakhir sebelum ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa, seorang perawat yang berjaga melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di dalam kamar Arman, meskipun tidak ada orang lain, terlihat jelas bayangan hitam berdiri di belakangnya, dengan rambut panjang menyentuh lantai, dan tangan kurusnya mencengkeram bahu Arman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman menatap ke arah perawat itu dan tersenyum. Bukan senyum manusia,